Halo, oke. Terima kasih semuanya udah pada kumpul. Eh, Terima kasih juga untuk menyediakan waktunya untuk bisa kita sama-sama membahas tentang apakah COVID-19 menyebabkan trauma. Mungkin ini bisa di next aja, kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya Daniel Rizky Caksono. Profilnya di S1 itu saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, kemudian melanjut di S2-nya di Magister Profesi Klinis Dewasa di Unika Atmajaya. Dan saat ini saya bekerja sebagai seorang psikolog klinis di Soluta Indonesia. Dan jika teman-teman nantinya membutuhkan bantuan psikologis ataupun membutuhkan konseling bisa menghubungi email saya di danielrizkyucaksono@gmail.com atau enggak menghubungi soluta.id Instagramnya, dan juga di situ juga ada Soluta Indonesia, semuanya ada di dalam Instagram. Itu aja sih Kak Fen, cukup aku kira kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Aku bahas tentang apa sih itu trauma. Jadi sebelum kita membahas mengenai apakah COVID itu membuat trauma, kita mau membahas tentang apa itu trauma terlebih dahulu. Mungkin kan kayak kata-kata trauma itu dalam kehidupan kita tuh sering banget terdengar gitu loh. Seperti kalau misalnya gue trauma nih, habis kejadian kayak gini gue trauma, nggak mau lewat situ lagi atau enggak apa. Sebenarnya pengertian trauma tersendiri itu merupakan suatu peristiwa yang melibatkan seseorang. Jadi ditunjukkan tuh dengan adanya suatu insiden ataupun suatu bencana yang memungkinkan orang tersebut itu merasa terancam atau tertekan. Itu merupakan suatu trauma. Nah, biasanya kita juga dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya memakai kata trauma itu tuh kita pakai dengan kejadian yang membuat kita tuh stres berlebihan ataupun memang kejadian yang mengancam jiwa kita. Kemudian biasanya juga kejadian trauma itu yang kita alami ataupun hal-hal yang memang membuat kita tertekan ataupun stres itu tuh di luar kendali kita sendiri ataupun di luar kendali seseorang, dan membuat kita tuh merasa seolah-olah tuh hidup kita itu terancam ataupun hidup orang lain itu terancam. Nah, itu merupakan pengertian suatu trauma. Mungkin next, Kaven. Thank you. Nah, orang yang mengalami suatu trauma itu tuh biasanya mengalami gejala fisik dan psikologis. Nah, di sini biasanya orang-orang yang mengalami trauma itu terkadang setelah kejadian itu mengalami sulit tidur, kemudian sulit berkonsentrasi, mimpi buruk, jantung berdebar-debar, keringat dingin, ataupun penurunan performansi. Kemudian di dalam gejala psikologisnya sendiri, itu biasanya itu cemas yang berlebihan, kemudian itu respon yang berlebihan, takut, sedih, panik, kemudian mengabaikan keterlibatan emosi. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan, setiap orang, ini harus digarisbawahi semuanya, setiap orang itu tuh memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap suatu peristiwa trauma. Jadi misalnya, ketika saya jatuh dari motor, itu saya bisa takut untuk naik motor lagi. Tapi belum tentu teman saya, ketika dia jatuh dari motor, itu dia tidak berbeda. Dia bisa jadi juga tetap berani untuk naik motor kayak gitu. Jadi antara misalnya Kak Feni, itu berbeda reaksi terhadap kejadian trauma. Oke, Kak Feni, next. Nah, di sini kita akan membahas dampak trauma. Di sini aku ambil dari ada jurnal yang memang menjelaskan bahwa biasanya itu dampak trauma itu bisa menyebabkan kita mengalami suatu gangguan trauma, yaitu dinamakan biasanya kalau di dalam psikologi itu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, biasanya stage pertama ini merupakan dinamakan sebagai acute reaction to stress. Nah, di sini merupakan tahap di mana munculnya beberapa gejala setelah kejadian yang kita alami. Jadi contohnya misalnya ketika ada suatu bencana, dalam artian ada bencana alam ataupun kebanjiran. Nah, ketika posisinya lagi banjir, di situ aku mengalami stres yang berlebihan karena aku takut nyawaku terancam. Nah, biasanya reaksi ini terjadi selama kejadian itu berlangsung. Nah, kemudian itu masuk ke stage 2, sorry Tipo, itu di stage 2 itu ada namanya transition stage, di mana setelah kejadian tersebut itu selesai, nah di situ kita bakalan tahap di mana kita mampu untuk keluar atau tidak dari stres yang kita alami terhadap kejadian trauma. Seperti itu. Nah, kemudian di stage ketiga, nah di sini tahap akhir di mana terjadi itu ketika memang suatu kejadian trauma tersebut sudah terselesaikan.
dan kemudian beberapa minggu kemudian kita tetap mengingat kembali, merasakan hal yang sama ketika kejadian yang kita alami. Nah, itu yang dinamakan dengan post traumatic disorder sendiri gitu. Dan ini terjadi memang setelah cukup lama setelah kejadian traumatis tersebut gitu. Nah, di sini sudah mengalami beberapa gejala yang cukup signifikan dan juga memang membutuhkan bantuan dari tenaga medis ataupun dari psikolog sendiri. Seperti itu. Next, Kevin. Oke. Nah, di sini peristiwa yang menyebabkan trauma. Biasanya trauma itu terjadi memang dibilang bahwa ketika seseorang tersebut mengalami suatu kejadian secara langsung. Jadi contohnya seperti bencana alam, pelecehan seksual, kematian, kecelakaan, perang, maupun wabah. Nah, setiap hal yang memang kejadian traumatis yang kita alami secara langsung ada kemungkinan menyebabkan suatu trauma. Namun, ada juga peristiwa trauma tersebut itu muncul ataupun gejala trauma tersebut muncul dengan orang yang berbeda. Seperti halnya, kayak contohnya aku adalah seorang tentara, itu aku tidak turun di medan perang, tapi gejala traumatis itu gejala traumatis itu muncul di aku meskipun aku tidak turun di dalam perang, sedangkan temanku yang memang lebih turun di medan perang itu tidak mengalami trauma. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada namanya hal yang memunculkan trauma tersebut, ada kejadian secara langsung maupun tidak langsung. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita sedang mengalami pandemi yang cukup luar biasa. Nah, bisa jadi di dalam posisi yang seperti ini memang kita belum mendapatkan kayak kontrak lah, bukan mendapatkan kontrak, tapi kita belum terjangkit virus COVID-19 misalnya seperti itu. Tapi bisa jadi dengan media-media yang ada membuat kita tuh bisa memunculkan gejala-gejala trauma. Nah, itu penyebab trauma secara tidak langsung. Nah, itu dengan kejadian hal yang seperti ini gitu yang saat ini kita alami. Nah, nantinya aku bakal lebih jelasin selanjutnya mengenai tentang COVID dan trauma. Bisa kita next aja ke Feni. Nah, di sini bagaimana dengan COVID-19 gitu loh. Kan menjadi suatu pertanyaan banget untuk kita bahwa apakah COVID-19 itu sendiri menyebabkan kita trauma ataukah menyebabkan nantinya sebagai gangguan trauma yang saya jelaskan sebelumnya, itu tadi PTSD, post traumatic stress disorder. Nah, di sini kita mau membahas dulu jawabannya. Itu kalau misalnya kita tanya apakah dengan COVID-19 kita bisa trauma, jawabannya memang saat ini belum bisa saya jawab dengan detail apakah iya atau bisa. Beberapa penelitian itu menjelaskan bahwa COVID-19 menyebabkan trauma. Namun ada beberapa penelitian juga yang mengkaitkan bahwa trauma yang terjadi bukan gara-gara COVID-19, namun dampak dari COVID-19. Nah, sedangkan trauma itu sendiri, kalau memang misalnya kita menjelaskan di dalam, mungkin kalau dari psikolog itu kan panduannya itu DSM-5, itu menjelaskan bahwa gejala trauma itu muncul, ataupun gangguan PTSD itu muncul setelah kejadian trauma. Nah, sedangkan saat ini kita masih mengalami kejadian COVID-19. Maka dari itu ke depannya kita tidak tahu bagaimana harapan kita ke depannya, apakah COVID-19 selesai besok ataupun tahun depan ataupun tahun depan lagi, dan hal itu yang mau kita antisipasi bahwa COVID-19 ini merupakan pencetus untuk trauma itu sendiri. Nah, gitu. Pada dasarnya memang baik peristiwa buruk maupun peristiwa baik yang memang besar itu tuh memberikan suatu perubahan dalam kehidupan kita. Salah satunya deh contoh misalnya, kalau misalnya aku mendapatkan uang yang banyak pun, mungkin aku senang, tapi aku masih tetap butuh adaptasi. Nah, apalagi hal yang buruk seperti COVID-19 ini sendiri gitu. Hal ini bakalan membuat aku sendiri pun pasti kayak yang harus adaptasi lagi. Seperti itu. Nah, dan kita tahu sekarang bahwa COVID-19 ini menyebabkan dampak yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita dan membutuhkan diri kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Salah satu contoh deh, dampak yang diberikan sangat signifikan yaitu penularan yang cukup tinggi dan cukup cepat mengenai COVID-19.
kemudian tingkat kematian yang tinggi. Mungkin aku minta maaf agak sedikit keras banget untuk membahas tingkat kematian ataupun tingkat hal-hal dari dampak COVID-19. Kemudian itu faktor sosial dan ekonomi yang sangat yang nggak stabil banget gitu. Kemudian dampak yang paling sangat terasa dalam kehidupan kita, apalagi khususnya di Indonesia, yaitu gaya hidup. Coba deh sekarang kita yang biasanya bisa nongkrong, yang biasanya bisa kumpul sama teman-teman, yang biasanya sekolah datang ke sekolah, sekarang sekolah di rumah, kerja di rumah, apa-apa di rumah. Dan hal itu tuh kayak menuntut kita untuk bisa adaptasi gitu. Sedangkan kita dari kecil biasanya bisa keliling-keliling, bisa main sama teman, bisa jalan-jalan, bisa makan di mall. Tapi saat ini semua tidak bisa. Dan hal itu membutuhkan adaptasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saat ini tuh kita fokus adaptasi yang seperti apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya gitu dengan COVID ini. Emang sejauh mana sih COVID bisa membuat kita tuh sampai memunculkan gejala trauma itu sendiri? Nah, biasanya gejala stres itu tuh muncul gitu ketika memang belum Kak nanti aja nggak apa. Iya, back aja nggak apa masih di situ aja. Oke, thank you. Biasanya itu gejala stres itu tuh muncul pada masa pandemi gini, muncul karena kita tuh mengantisipasi masa depan. Kayak gitu. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa kayak sampai kapan sih COVID selesai? Kayak gitu loh, gue udah capek coy sekolah di rumah, gue udah bosen, gue pengen main juga sama teman-teman kayak gitu. Gue juga pengen pacaran lah, gue juga pengen jalan, meskipun emang masih tetap bisa gitu loh. Pacaran cuma kayak yang, ya aku nggak bisa makan di luar, masa harus makan di rumah. Seperti itu kan. Terus, dan kita tuh nggak pernah tahu sampai kapan selesainya ini COVID gitu loh, dan masa depan kita tuh nggak tahu juga mau dibawa kemana setelah COVID ini. Seperti itu. Dan juga ditambah lagi banyak hal dampak dari COVID itu sendiri seperti ada yang dipecat dari kantornya, mungkin ada juga yang mengalami stres, mungkin usahanya bangkrut dengan COVID ini sendiri gitu loh, atau mungkin ditinggal orang terdekat gitu, seperti orang tua ataupun teman ataupun apapun itu gitu loh. Nah, hal ini tuh cukup memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kita sendiri gitu. Nah, maka dari itu dengan kejadian COVID sendiri ini, sebenarnya udah banyak penelitian apakah COVID ini menyebabkan PTSD tadi. Namun belum bisa dijawab sepenuhnya. Namun, akan tetapi ada beberapa penelitian yang memberikan penjelasan bahwa dari survei post traumatic stress disorder in patient after COVID-19 infection itu ada 30,2% dari total 381 responden penyintas COVID itu mengalami gejala PTSD. Kemudian juga Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa, Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 80% dari 182 itu mengalami gejala PTSD karena mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan terkait COVID. Nah, maka dari itu tidak hanya kita yang terjangkit COVID ataupun keluarga kita yang terjangkit COVID, namun kita sendiri juga bisa, meskipun kita nggak terjangkit COVID kayak gitu. Jadi dengan berita yang kita tonton, dengan hal-hal yang negatif yang kita dengar dari lingkungan sekitar kita, hal itu juga bisa sangat berdampak memunculkan gejala trauma untuk kita sendiri gitu. Kemudian juga pandemi COVID-19 memunculkan rasa ketidakpastian, keputusasaan, tidak berharga, sehingga kalau teman-teman tahu sempat ada kasus di Surabaya itu tingkat bukan tingkat bunuh dirinya, tapi kayak yang dia mencoba untuk bunuh diri gitu, karena ketika dia tes swab 7 kali tetap positif seperti itu. Jadi kan banyak banget rasa keputusasaan. Nah, sehingga dari penelitian juga menyebutkan bahwa tingkat bunuh diri itu banyak banget selama COVID. Dan juga ada beberapa penelitian terbaru bahwa tingkat penggunaan nafsa atau narkoba itu meningkat selama COVID-19. Nah, hal ini menjadi sangat suatu menjadi perhatian banget untuk kita sendiri gitu loh. Apakah kita mau seperti itu? Kayak gitu kan, jadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu maka kita berusaha
sangat terima kasih banget untuk Yayasan Merajut Hati telah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar bagaimana sih kita mengatasi diri kita sendiri biar agar gejala-gejala COVID ini, gejala-gejala PTSD ini ataupun gejala trauma ini tidak muncul di kita atau bahkan kita bisa hadapi sama-sama. Seperti itu. Kita next, Kak Ten. Oke, kalau ditanya siapa yang paling beresiko, jawabannya yang paling sangat beresiko adalah pertama kali itu tenaga medis. Kenapa tenaga medis? Karena mereka orang terdepan yang bekerja untuk melayani kita, untuk memberikan kita perawatan. Dan jangan salah loh, itu sangat capek banget tenaga medis dengan menggunakan APD ataupun memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk merawat pasien-pasien COVID-19 gitu kan. Dan hal itu menjadi suatu perhatian khusus lah untuk kita sangat menghargai tenaga medis, khususnya secara khusus Indonesia ini. Kemudian juga yang paling berisiko juga pasien COVID-19. Kenapa? Karena mungkin banyak hal kalau dari dalam penelitian itu biasanya pasien-pasien yang memiliki penyakit bawaan itu paling sangat riskan karena mereka mengalami ketakutan ataupun mereka mengalami kecemasan mengenai penyakit bawaannya sehingga membuat dia yang terjangkit COVID-19 itu bakalan kayak, oke, aku bakalan mati deh kayaknya ya karena aku punya sakit jantung ataupun apapun itu gitu loh. Nah, itu yang paling tinggi kemungkinan beresiko untuk mengalami gejala trauma. Kemudian itu orang yang kehilangan kerabatnya, seperti yang aku jelasin tadi, bahwa setiap orang itu masing-masing juga dampak trauma itu sendiri itu bisa disebabkan oleh secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian itu orang yang memiliki penyakit dan juga kemudian orang yang rentan terhadap stres. Nah, di sini orang yang rentan terhadap stres itu sendiri biasanya adalah orang yang sulit untuk menemukan penyelesaian masalah terhadap masalah yang dihadapinya. Gitu. Berarti kalau biasanya coping stresnya itu kurang seperti itu. Kemudian orang yang memiliki resiko yang rendah itu biasanya orang yang sehat fisik mental. Kita tidak menutupi bahwa ketika kamu sehat mental, ketika kamu sehat fisik, kamu juga akan sehat mental kayak gitu. Makanya kita tidak boleh meninggalkanlah hal-hal yang baik seperti makan yang sehat maupun olahraga kayak gitu. Karena ketika kamu sehat mental, sehat fisik, sehat mental juga bakalan sehat. Jadi harusnya seimbang. Kemudian itu memiliki lingkungan yang nyaman, yang saling mendukung, atau bahkan yang saling suportif, kayak gitu loh. Oke, itu next, Kak Fen. Nah, setelah kita membahas hal-hal yang tadi, itu aku akan lanjutkan masuk kita, apa sih yang harus kita lakukan gitu loh, supaya gejala-gejala traumatis gara-gara COVID ini, ataupun dampak-dampak dari COVID ini sendiri, kita alami, sehingga kita nggak bakalan ada gejala ini muncul di diri kita. Pertama, pastikan keamanan fisik dan emosional itu dijaga. Salah satunya contohnya itu dengan memastikan kebutuhan fisik terpenuhi, seperti makanan yang sehat ya, jangan makan yang asal-asalan kayak gitu, karena banyak juga gara-gara COVID-19 tiba-tiba obesitas ataupun apapun itulah gitu, dan darah tinggi ataupun diabetes. Nah, mungkin teman-teman harus memilih makan makanan yang sehat. Yang sehat nggak harus mahal kok kayak gitu, teman-teman bisa memberi makan sayur ataupun makan-makan yang memang gizinya lengkap untuk menjaga kondisi fisik teman-teman itu sendiri. Kemudian itu juga menjaga emosional dalam artian memang dengan kondisi yang seperti ini dan teman-teman memang juga harus menerima kondisi seperti ini, seperti itu. Kemudian membangun dan menjaga hubungan. Nah, di sini membangun dan menjaga hubungan, oke, memang kita tidak bisa bertemu sama teman-teman kita secara langsung. Tapi teman-teman mungkin bisa membuat suatu event ataupun membuat suatu acara yang memang bisa untuk berkumpul sama-sama. Jadi kayak misalnya contohnya MH Talk gini gitu, membuat kayak ya kalian bisa arisan gitu via online ataupun bergosip pria via online ataupun ya seperti apapun itu sehingga kondisi relasi hubungan sosialnya itu terjaga kayak gitu. Jangan sampai emang nanti oh iya ya teman saya ada yang COVID kok saya nggak tahu gitu, yang nggak bisa saling bantu ataupun apapun itu. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah kerja ataupun yang sudah menikah, yang saat ini WFH di rumah, mungkin kan bisa ada waktu untuk lebih mendekatkan diri dengan istri ataupun dengan anak, ataupun yang memang belum menikah bisa mendekatkan diri kepada ibu gitu. Mungkin memang jujur bosan setiap hari ketemu kayak gitu loh.
kayaknya nggak bisa keluar ataupun apa gitu kan. Cuma ya disinilah waktunya gitu untuk kita bisa membangun kembali, menjaga hubungan kembali untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian itu menerima perasaan yang tidak nyaman. Nah, di sini aku pengen teman-temannya itu mencoba untuk berdamai dan melakukan kompromi kepada diri sendiri. Dibilang sulit, sangat sulit. Kayak gitu loh, dengan kondisi yang seperti ini, kita harus berdamai dengan kondisi yang kita alami saat ini. Itu sangat sulit banget gitu loh. Tapi kita balik lagi berpikir, apakah kita bisa mengontrol di dunia ini, ataupun kita bisa mengontrol apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kayak gitu. Hal ini kan menjadi suatu tanda tanya besar kalau kita memaksakan untuk kita mengontrol hal yang terjadi. Jadi yang aku saranin buat teman-teman untuk kayak menerima perasaan yang tidak nyaman. Jadi memang ketika memang kita merasa bahwa kayak kok aku suntuk banget ya, gue nggak bisa nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kamu bisa harus nerima hal itu gitu. Karena memang dengan kondisi yang seperti ini, ketika kamu keluar pun memaksakan untuk nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba digerebek Pol PP, atau hal yang paling riskan banget ya terkena COVID kayak gitu. Karena kita nggak tahu gitu loh COVID-nya ada di siapapun. Gitu. Kemudian itu fokus kepada masa depan. Di sini fokus ke masa depan, bukan mempertanyakan kapan sih COVID selesai kayak gitu loh. Namun fokus apa sih yang bisa aku lakukan ke depannya. Seperti contohnya nih ya, kayak yang misalnya kayak yang mengubah pola hidup deh. Oke, ke depannya aku bakalan jaga kesehatan terus kayak atau enggak aku bakal mematuhi protokol kesehatan. Karena memang kan kita sangat kaget banget gitu yang biasanya kita keluar langsung aja gitu kan, keluar rumah langsung keluar. Ini tiba-tiba keluar rumah harus bawa hand sanitizer, harus bawa masker, harus cuci tangan setelah pulang, harus mandi lagi yang biasanya kita pulang kerja langsung tidur ataupun yang karena dia capek atau apa sekarang udah nggak bisa kayak gitu loh. Nah, kayak gitu ya udah kita fokusnya ke arah sana, bukan mempertanyakan bahwa kapan sih COVID selesai kayak gitu, tapi kita berusaha untuk memperbaiki hidup kita sendiri dengan menjaga kesehatan maupun mematuhi prokes yang ada gitu. Kemudian mencari berita dari sumber terpercaya. Ini yang mungkin sangat mungkin digarisbawahi ya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Itu yang sangat penting banget. Kenapa? Saat ini sedang mungkin bisa dibilang adalah fase di mana berita itu bebas banget untuk memberikan informasi, memberikan gambar, ataupun memberikan hal-hal apapun yang memang kita inginkan. Kita bisa mudah banget untuk nyarinya gitu loh. Namun teman-teman harus bijak juga untuk memilih berita yang terpercaya, sumber yang terpercaya juga kayak gitu loh. Karena ketika teman-teman baca berita yang emang bikin teman-teman malah nambah panik ataupun nambah cemas, hal itu bisa menumbuhkan trauma teman-teman sendiri gitu loh. Jadinya teman-teman takut untuk misalnya kayak keluar dari rumah ataupun hal apapun itu yang memang membuat jiwa teman-teman terancam gitu loh. Jadi bijaklah menggunakan media sosial ataupun website-website berita seperti itu. Kemudian ciptakan lingkungan suportif dengan mendukung satu sama lain, bukan dengan stigma negatif. Jadi kan biasanya ya, kadang kita mendapatkan lingkungan itu yang misalnya nih takut terhadap COVID-19. Jadi kayak misalnya kayak, ih temenmu COVID ya gini, ya enggak, gue nggak mau, gue nggak mau deketin. Bukan seperti itu yang diharusnya. Jadi kayak yang ciptakan suatu lingkungan yang COVID. Jadi ciptakan seolah-olah bahwa kalian bisa saling mendukung, saling support satu sama lain. Ketika ada teman COVID, coba deh sekali-kali, gue kirimin makanan ya buat lu ya, gua kirimin ini ya buat biar sehat, kirimin vitamin atau apa. Hal itu bakal membantu kalian juga dan membantu temannya juga. Kayak gitu loh, di mana temannya mendapatkan makanan-makanan yang sehat, ditambah lagi juga teman-temannya juga bisa mendapatkan dukungan gitu loh. Jadi kalian bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, yang terakhir, mencari bantuan profesional. Jadi, ini yang aku garis bawahi sih, banyak banget dari kita, mungkin banyak banget yang umum itu, orang-orang itu pada takut untuk datang ke psikolog ataupun ke psikiater gitu loh. Teman-teman, aku jelasin banget, oke kalau zaman dulu memang stigma kita bahwa datang ke psikolog itu kamu sakit, kayak gitu. Ataupun kamu
merasa bahwa diri kamu mungkin banyak orang yang menganggap gila kayaknya, kamu ada gila dia atau apa ya, oke ya kayak gitu ngomongnya. Sebenarnya enggak harus tunggu kamu sakit untuk datang ke psikolog. Kalau memang kamu merasa bahwa nggak ada orang yang bisa dipercaya, ataupun nggak ada orang yang memang bisa mendengarkan kamu sepenuhnya, kamu bisa untuk menghubungi psikolog kayak ataupun menghubungi psikiater gitu. Karena memang disitulah posisi memang seorang psikolog tersebut maupun psikiater tersebut bisa membantu kalian untuk menyelesaikan suatu problem masalah. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menghubungi psikolog kayak gitu atau enggak bisa menghubungi merajut hati gitu kan untuk menjalin kayak kerjasama ataupun seperti apakah aku harus kemana ya ketika aku langsung lagi cemas seperti ini atau apa itu makanya follow follow merajut hati tuh biar apa namanya nantinya udah tahu banyak banget hal-hal yang disampaikan dari konten-kontennya di Instagram. Next Kaven itu aja sih dari aku. Kaven kalau ada tambahan bisa langsung aja. Ya, baik. Makasih banget Kak Daniel presentasinya. Ya, Tadi sangat informatif. Tadi kayaknya pasti semua orang belajar banyak ya. Jadi kayaknya kita mau langsung aja untuk ke Q&A-nya. Karena tadi udah banyak banget nih pertanyaan pasti yang udah penasaran mau dijawab kan. Sebelum kita Q&A, mungkin tadi yang awalnya datang terlambat, kami mau memperkenalkan diri lagi, tapi yang lebih pendek aja ya. Jadi kami Merajut Hati, dan kami adalah sebuah non-profit organisasi nirlaba yang membantu orang-orang untuk edukasi kesehatan mental dan juga mencoba menghubungkan orang yang kurang mampu dan membiayai mereka untuk pengobatan kesehatan mentalnya. Jadi tadi kan kami sudah berbicara yang topiknya lumayan berat ya. Kalau misalkan ada yang perlu bantuan, perlu psikolog atau psikiater, atau mungkin ragu, ini saya perlu ke counseling atau enggak ya, boleh DM kami di Instagram di @yayasanmerajut-hati, atau langsung WhatsApp saya juga boleh, nama saya Feni, itu nomor WhatsApp saya. Dan ini juga ada emergency hotline di Indonesia, jadi misalkan kalau kamu merasakan ada yang keinginan untuk mengakhiri hidup dan lain-lain, atau mengetahui teman atau saudara yang juga mempunyai pemikiran demikian, boleh telepon ke hotline ini ya. Dan ya, jadi kami juga ada sosial media yang lainnya seperti Facebook dan LinkedIn, dan kami juga ada website. Jadi kalau mau terus lanjut sama kami, follow kami supaya nggak ketinggalan di yang berikut-berikutnya. Ya, sekarang kita balik ke Q&A dulu. Tadi udah banyak banget nih Kak Daniel yang bertanya. Bentar ya, salah satunya itu, bentar saya scroll dulu. Tadi ada yang bertanya gimana caranya ayah temannya meninggal karena COVID minggu lalu setelah sakit 1 bulan. Sebelum sepeninggal ayahnya, teman saya bilang kalau sangat capek sekali dengan ini. Dia sering nangis di telepon sama saya setiap malam ketika merawat ayahnya. Tapi saat ayahnya meninggal, dia bilangnya nggak bisa nangis karena sudah ikhlas dan sudah lelah. Jadi gimana ya, itu apakah bisa dinamakan trauma atau enggak Kak Daniel? Oke, balik lagi ketika memang kita mengangkat suatu, maksudnya kayak suatu diagnosis trauma itu kan butuh pemeriksaan jauh banget ataupun pemeriksaan lebih lanjut dari psikolog kayak maupun psikiater kayak gitu. Tapi kalau aku bilang setiap hal yang memang sangat berat yang kita alami, hal yang normal banget ketika memang kita mengalami hal yang sedih ketika memang kita ditinggalkan ataupun contohnya nih orang tua aku meninggal dan mungkin ya aku pasti bakalan sangat menangis gitu loh. Itu kan reaksi dari kejadian kayak gitu dan mungkin ada gejala traumanya seperti kalau misalnya aku lebih jelasin lebih lanjut mungkin kan nggak ada waktu ya karena kalau untuk mengangkat diagnosis untuk
trauma itu sendiri, traumatic disorder gitu, itu butuh assessment yang detail lagi kayak gitu loh. Nah, tapi mungkin kalau memang misalnya dia membutuhkan penanganan lebih langsung, ya mungkin bisa langsung menghubungi psikolog ataupun psikiater terdekat kayak gitu. Kamu bisa menyarankan atau enggak untuk saat ini kamu bisa menolong dia tuh kayak misalnya memberikan support ataupun selalu menghubungi dia, ngeliatin dia seperti kayak yang udah nggak apa-apa, nggak usah, jangan dipikirin lagi, ayo kita sekarang jalanin hidup ke depan, maunya seperti apa, baiknya seperti apa, atau kayak gitu. Jangan berfokus bahwa oh kamu trauma ataupun apa kayak gitu loh, karena untuk bilang kamu trauma ataupun apapun itu bukan kita yang bilang, tapi tenaga medis yang bilang. Itu sih kalau aku bilang, jangan berfokus ke sananya, tapi fokus untuk membantu dia, support dia seperti apa gitu sih. Jadi kesimpulannya nggak usah sampai harus kayak trauma dulu baru ke konsultasi gitu ya. Jadi kalaupun ada merasa gangguan apa atau merasa kayak kok kayaknya saya sekarang ini sedih terus ya, atau misalnya saya kok jadi suka kepikiran terus dan mengganggu kinerja kita atau jadi nggak mau bersosialisasi gitu-gitu, boleh coba langsung consult aja ke psikolog atau ke konselor. Kalau masih ragu lagi boleh seperti tadi yang udah kita bilang, boleh DM ke Yayasan Merajut Hati ya. Lalu pertanyaan berikutnya, Kak, izin bertanya, gimana cara menanggapi teman atau keluarga yang jadi takut keluar rumah karena mendengar saudaranya meninggal karena COVID? Nah, itu gimana tuh, Kak? Gimana kan? Gimana cara menanggapi teman atau keluarga yang jadi takut keluar rumah karena mendengar saudaranya meninggal karena COVID? Oke, bagaimana caranya? Mungkin kan gini, ketakutan itu kan hal yang reaksi yang normal banget untuk kita alami gitu. Aku juga jujur, aku juga takut gitu loh ketika aku keluar, datang ke keramaian ataupun apa gitu. Hal itu reaksi kita menghadapi suatu kejadian yang terjadi kayak gitu. Cuma kalau aku bilang kalau memang kita harus bagaimana, ya kamu tetap bilang ke dia bahwa kalau memang ada waktunya untuk keluar, emang dibutuhkan banget kamu keluar dengan prokes kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi memang kalau tidak penting untuk saat ini ya mungkin ya kita harus emang lebih baik isolasi dulu gitu kan, untuk menjaga kondisi peningkatan penularan juga, maupun juga menjaga kondisi kita juga kayak gitu. Mungkin kalau saat yang tepat untuk saat ini itu kita harus sama-sama menjaga prokes masing-masing deh kayak gitu, lebih berfokus kepada itu dulu. Karena kenapa? Supaya nantinya bakalan ada lagi yang kayak misalnya penularannya udah menurun, nah kita bisa kan untuk kayak misalnya bersosialisasi kembali meskipun memang dengan prokes yang ada kayak gitu. Itu sih kalau dari aku, Fen. Ya, Mudah-mudahan baik, terjadi. makasih. Ya, pokoknya sekarang fokus ke prokes dulu, karena itu penting ya untuk mencegah Yes. penyebaran COVID supaya nggak makin banyak. Ada pertanyaan lagi, menarik nih pertanyaannya. Apakah trauma masa lalu bisa dihilangkan secara permanen, secara hal itu sudah melekat pada diri kita? Jika diatasi, bagaimana cara mengatasinya? Bisa datang ke psikolog ataupun ke psikiater gitu. Karena gini, trauma itu bisa disembuhkan. Tapi kita bukan dengan maksudnya kayak yang bukan dengan beberapa kayak kehidupan kita bakalan hidup sama trauma itu, tapi kita bakalan bisa menerima kejadian trauma tersebut kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman memang merasa bahwa kejadian tersebut sangat mengganggu, contoh misalnya aku merupakan seorang korban tsunami kayak gitu. Maaf ya sebelumnya. Aku contohnya seperti itu. Aku seorang kena bencana alam gitu. Kejadian tersebut terjadi 2 bulan ataupun 3 bulan yang lalu, sampai saat ini aku sampai ke pantai aja aku nggak berani kayak gitu loh. Aku ke pantai nggak berani, aku takut naik kapal, aku takut apa gara-gara itu air gitu kan. Nah, hal itu kan sangat mengganggu dong kayak gitu loh. Misalnya kayak yang aku diharuskan untuk naik kapal nyebrang ke sana dan aku pun nggak bisa ke sana gara-gara aku takut kayak gitu. Hal itu sangat mengganggu. Nah, maka dari itu untuk aku harus datang ke psikiater ataupun ke psikolog. Kalau misalnya ditanya bagaimana, ada beberapa terapi yang sangat membantu ataupun nantinya
bakalan ada dari terapi obat juga, mungkin dari psikiater yang akan diberikan gitu. Tapi dilihat lagi kondisi. Memang setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat sembuhnya cepat, ada yang juga sembuhnya lama, kayak gitu loh. Tergantung balik lagi ke orang itu masing-masing gitu sih kalau aku bilang. Ya, betul. Baik. Makasih Kak Daniel. Ada pertanyaan lagi nih yang berikutnya. Aku akan gabungkan aja ya beberapa pertanyaan. Jadi banyak yang karena COVID ini kan sekolahnya online dari rumah. Jadi banyak yang merasa kayak kesepian atau mungkin jadi canggung secara sosial, kayak tatap muka tuh jadi aneh gitu. Atau ada juga yang merasa kayak jadi anxiety, jadi depresi karena gimana ini udah mau lulus tapi malah keadaan lagi kayak gini kan, unpredictable banget nanti pas sudah lulus gimana nanti. Itu gimana tuh Kak? Kayaknya ini kan banyak banget ya orang pasti yang merasa kayak gini nih selama pandemi. Oke, itu banyak banget kayak misalnya kerja WFH maupun sekarang sekolah online atau apa. Caranya simpel kok, terima hal itu dan ubah point of view kalian gitu loh. Jadi kayak gini, ubah point of view dalam artian mungkin selama ini kan kita berpikir bahwa yang kayak bosan banget gitu loh. Sebenarnya apa yang kalian alami juga bakalan bosan banget ketika kalian sekolah terus gitu loh. Aku juga bakalan bosan banget sekolah terus, masuk ke sekolah, masuk ke sekolah, masuk ke sekolah. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya kan karena ini hal baru. Karena ini kebiasaan baru yang mungkin kita alami mungkin selama 1 tahun ini gitu loh, 1 tahun lebih gitu. Nah makanya kayak yang coba untuk menerima yang tadi aku bilang, bahwa coba untuk terima kondisi yang saat ini gitu loh. Jangan diambil dari sisi negatifnya. Mungkin teman-teman mungkin kan sekarang kan nggak banyak banget ya kayak aduh kangen banget sih sekolah ngelihat video-video di TikTok lah ataupun di Instagram yang memang kayak bisa bermain-main, bisa ngeledek-ngeledekan sama teman atau apa. Tapi jangan berpikir itunya bahwa dengan sisi positif ya kita langsung berpikir sisi positifnya seperti apa sih ketika aku di rumah aja, aku sekolah di rumah kayak gitu loh. Oh mungkin dengan aku sekolah di rumah ada banyak kegiatan yang bisa aku ikutin yang lainnya kayak gitu loh, bukan dengan cuma sekolah aja kayak gitu. Cuma kan kebanyakan dari kita ketika kita di rumah kita cuma ya udah habis sekolah tidur istirahat atau apa gitu loh. Mungkin kalau aku bilang kayak gitu sih, ubah point of view-nya dulu gitu loh. Ubah point of view-nya, ubah sudut pandang kita bahwa jangan selalu berpikir negatif terhadap suatu kejadian. Ambil sisi positif di mana kita bisa berpikir bahwa kayak oh nggak taunya dengan sekolah online aku bisa ya kayak misalnya lebih banyak ilmu yang aku dapetin karena selama di sekolah aku ngobrol terus sama teman-teman gitu. Lihat sisi positifnya kayak gitu. Jangan jangan berpikir bahwa setiap hal yang kamu alami ini buruk gitu loh. Tidak semua yang kita alami ini buruk gitu loh. Ada sisi positifnya dan kebiasaan baru ini yang mau nggak mau kita mencoba untuk menerima gitu. Susah ya sangat susah kalau aku bilang gitu loh, karena mengubah adaptasi itu sangat susah banget kayak gitu adaptasi itu dan aku pun juga kadang bosan banget di rumah gitu loh. Tapi aku kadang ketika aku bosan aku mencari hal-hal yang memang aku suka. Ketika aku nonton Netflix ataupun aku baca buku yang emang bisa menghibur aku kembali. Kayak gitu loh meskipun emang yang membuat aku harus kerja di rumah terus. Itu sih yang aku bisa sampaikan. Kalau memang kamu cemas banget ketika nantinya masuk ke sekolah lagi ataupun apa, ya itu ya karena kan kita kan balik lagi tadi, mau perubahan itu baik, mau perubahan itu buruk, pasti ada adaptasinya kayak gitu. Nah, sekarang cobalah untuk beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini dulu gitu. Itu sih Kak Fen. Ya, betul banget sih, aku setuju. Aku juga mungkin rangkuman dari tadi adalah ini ya, kalau misalkan lagi merasa bosen atau merasa kayak kurang baik lah gitu, mungkin bisa coba lakukan sesuatu hal yang membuat kita senang. Misalkan suka menggambar, bisa menggambar, atau misalkan mungkin bisa nemu hobi-hobi baru juga sama pandemi ini kan. Mungkin ada yang jadi suka menjahit, jadi ada yang suka membaca macam-macam. Jadi mungkin kalau merubah mindset itu kan kayaknya besar banget ya. Kalau step yang kecil mungkin bisa dari activities yang bisa membuat kita happy gitu. Itu aja sih. Kak Rihatul Ashifah mau bertanya ya? Ini kayaknya nggak bisa, bentar ya.
Mungkin bisa unmute. Ya Kak, baik. Saya Riatul Asipa ingin bertanya, Ya, silakan. bagaimana cara mengatasi depresi yang sangat berat sampai-sampai dia takut melihat manusia gitu tuh. Dan karena depresi itu masa depannya terhalang. Semoga Kakak bisa membantu. Baik Kak, terima kasih. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit Kak, maksudnya takut lihat orang tuh gimana tuh maksudnya? Jadi Halo? Kak, karena dia depresi gitu tuh, sampai-sampai dia kayak ngelihat orang takut gitu. Terus kayak buat masa depan, ya udahlah gitu, nggak usah ngejar masa depan, ngapain. Dia lihat orang aja udah takut. Berarti walaupun informasinya sedikit, tapi kedengarannya ini gangguannya sudah cukup berat ya. Jadi maksudnya dari aspek sosial juga udah takut ketemu orang, terus untuk masa depannya juga jadi nggak terlalu memikirkan. Mungkin kalau yang kayak gini udah boleh berkonsultasi dengan seorang profesional antara konselor, psikolog, atau seorang psikiater, dokter. Karena kalau detailnya cuma segitu nggak cukup untuk memberi rekomendasi apa-apa, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya nih. Sebentar ya, saya unmute. Aduh. Silakan, Kak, yang mau bertanya. Saya memiliki gangguan emosi yang nggak bisa saya tebak sendiri. Saya tuh nggak bisa ngerasain apapun emosi yang sering orang lain rasakan, kayak marah, sedih, atau hal-hal positif lainnya, kayak bahagia, senang. Saya berpikir seperti apa adanya tanpa melibatkan emosi seperti orang lain. Udah itu aja. Oke, makasih sudah bercerita ya, Mbak. Tadi saya nggak tahu namanya. Jadi hari ini kan kita Q&A-nya mau khusus yang berhubungan dengan trauma dan COVID nih. Jadi saya mau limit dulu ya pembicaraannya supaya nggak keluar jalur. Jadi kalau misalkan ada yang mau bercerita, sharing sama kita, curhat, kita ada event lagi nih. Namanya Curhat dengan Merajut Hati, juga lewat Zoom nanti akan ada tanggal, bentar nih saya cek. Tanggal Agustus 28, hari Sabtu, jam 4 sampai 5.30 WIB. Jadi follow Instagram kita ya untuk tahu yang linknya dan lain-lain detail dari acara itu. Untuk hari ini saya mau balik lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Oke, jadi ada yang pertanyaannya menarik juga, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Kakak, apakah after pandemic ini akan meningkatkan resiko penderita PTSD? Dan jika demikian, apakah diperlukan penanganan lebih lanjut oleh psikolog atau dibantu hanya dengan support kerabat dekatnya aja, Kak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke. Pertanyaannya menarik banget ini, Kak Syalu ya, Kak Syalu. Kalau ditanya, menurut Kakak, apakah after pandemic ini akan meningkatkan resiko penderita PTSD? Jawaban saya, kalau dari ini, iya. Karena kenapa? Karena dampak COVID ini sendiri sangat besar. Kayak misalnya kita harus mengubah adaptasi kehidupan kita, perubahan yang sangat ini juga banyak juga jadinya faktor kematian maupun lagi faktor juga banyak juga yang memang dipecat gara-gara COVID. Jadi meningkat resiko penderita PTSD, jawabannya iya. Dan kalau misalnya penanganannya itu lebih lanjut, apakah dibutuhkan psikolog atau dibantu dengan support kerabat? Kalau memang kita bisa membantu itu terlebih dahulu,
misalnya kayak yang teman-teman bisa saling support dan juga memang gejalanya tidak signifikan banget muncul, kita bisa saling tolong menolong dan bisa bikin support system itu sendiri gitu loh. Jadi teman-teman bisa bantu temennya yang mungkin nantinya kita berandai-andai aja gitu loh. Kita berpikir bahwa misalnya bulan depan COVID-19 selesai kayak gitu misalnya. Bulan depan COVID-19 selesai dan mungkin di situ nantinya setelah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi itu masih kadang tuh orang kepikiran kayak, aduh aku takut banget ikut ngumpul atau apa dan hal itu kan sangat mengganggu dia, apalagi aku nggak mau masuk kantor gara-gara aku takut nanti ada COVID lagi atau apa kejadian. Nah kalau teman-teman misalnya masih mampu untuk membantu mereka, bantu mereka dengan cara mereka support mereka kayak misalnya, ayo udah nggak apa-apa kita sama-sama lagi dan yang penting kamu harus jaga kesehatan, kamu juga harus mematuhi prokes dan lain-lain kayak gitu. Itu masih bisa dibantu. Tapi kalau memang sangat signifikan banget, kayak misalnya contohnya performansinya kerjanya menurun, ataupun dianya jadi nggak bersemangat, dianya jadi cepat emosian, ataupun tiba-tiba kayak ketakutan sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung bantu dia untuk cari pertolongan profesional, yaitu entah ke psikolog, entah ke psikiater, kayak gitu. Karena memang kalau memang misalnya orang sudah PTSD itu sangat kayak yang menurunkan performansi mereka sendiri, seperti itu sih kalau aku jawabnya. Semoga dicerahkan dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, makasih banyak ya Kak Daniel hari ini udah bicara sama kita, udah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi maaf juga kalau misalkan pertanyaannya nggak bisa terjawab ya. Hari ini cukup rame sampai 200 orang lebih, jadi nggak bisa kita jawab semua pertanyaannya dalam waktu 1 jam. Jadi kami dari Merajut Hati dan juga Kak Daniel dari Soluta berterima kasih banyak udah pada datang hari ini dan mau belajar sama-sama, ngobrol-ngobrol sama-sama. Kami juga ngerti hari ini perbincangannya agak berat dan mungkin ada yang mau curhat lebih lanjut dengan kita. Hari ini nggak bisa, maaf ya, karena itu ada eventnya yang terpisah lagi, yaitu Ruang Curhat Merajut Hati, yang akan ada di hari Sabtu, Agustus 28, jam 4 sampai 5.30 WIB. Jadi datang ke situ nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lagi ya, kita bisa bicara-bicara, curhat-curhat. Nah itu kita nggak ada presentasi, kita hanya ngobrol-ngobrol aja biasa, seperti biasa. Dan ya, ini 112 yang tadi sudah saya bicarakan. Kalau misalkan perlu menghubungi seseorang untuk meminta bantuan lebih, silakan telepon 112 emergency hotline dan follow kita di sosial media kita, terutama Instagram. Dan terakhir saya juga mau bilang lagi, kalau kalian suka dengan organisasi kita, suka dengan acara kita, atau mau membantu orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan treatment kesehatan mental, boleh donate di link ini. Dan juga terakhir sebelum pergi, kita sangat appreciate dan sangat mendengarkan saran-saran dari semua sahabat-sahabat Merajut Hati. Jadi dengan begitu, kami akan post feedback link di chat kami ya. Mungkin Sammy atau Johanna bisa post sekarang. Jadi tolong diisi ya, karena itu akan membantu banget untuk kita ke depannya kalau buat acara. Kita dengar nih kalian maunya topiknya apa, dan hari ini yang bagus apa, yang kurang apa, dan lain-lain. Jadi mungkin boleh diisi hanya 5 menit, dan kalau sudah selesai boleh istirahat dan santai di rumahnya masing-masing. Sudah di-post sama Sammy linknya, tolong diisi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Thank you for participating. Dan recordingnya harusnya akan di-upload di website kita. Benar nggak, Sammy? Benar, Ben. Oke, berarti nanti mungkin beberapa minggu lagi akan ada di website kita ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay safe ya. Stay safe. Feedback formnya saya post lagi.